Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa ngaji lagi nih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ngaji offline lagi ya. Walaupun yang hadir di sini 2 orang, 200 orang. Saya padahal udah bawain sound loh. Saya kira bakal 7.000, 40.000 yang datang. Ternyata cuma 2 orang. Gak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Iya. Iyalah ya. Emang dalam Minhajul Abidin tuh kalau buat apa tuh ibadah, Minhajul Abidin? ada satu kitab yang ditulis Imam Ghazali. Oh iya. Dia bilang kalau ibadah itu, ibadah yang kita jalur kepada Allah, emang rada susah, jalannya terjal. Oh. Jalannya terjal, jauh, bentangannya luas. Pokoknya bahkan sampai berlumur darah gitu. Saya jauh Pak Ustadz. Digambarnya begitu, digambarkan. Saya jauh. Di mana? Dari Selatan saya Paling jauh ya. beneran berlumur darah ini saya kesini. Iya. Tapi kalau buat maksiat, Wow. nggak ada alasan. Ya, Langsung. hajar kemanapun hajar, daerah manapun ya pokoknya. Sekali. Yang apa-apalah saya pokoknya bikin ngaji ini buat nyeramain adik saya nih sebenarnya Bos. Biar dia ngaji gitu ya. Dan tema hari ini kita kan kita ini masih back to basic, Pak Ustadz. Oke. Masih seriesnya back to basic. Kalau kemarin yang pertama wudu, terus lanjut Sholat. lagi ke sholat, sama Rigen sama Rispo gitu ya. Rame ya kalau ada mereka berdua ya. Iya. Ini karena karena hari Minggu San Mori mereka Pak Ustadz. Waktu itu kita minggu juga ya? Sabtu Pak Ustadz. Oh, Sabtu ya? Sabtu Oh. itu ya. Kalau hari Minggu mereka San Saya Mori. salah nentuin hari berarti. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Aman Pak Ustadz. Ya besok Jumat dah. Lebih sepi lagi. Nah, dan yang ketiga ini kita akan ngebahas baca Quran gitu. Baca Quran. Nih step berikutnya gitu. Kalau udah pada sholat 5 waktu, semoga Ya. ketambahan baca Qurannya Tambahan gitu baca Pak Quran. Ustadz ya. Baik. Karena iya susah bikin konsisten baca Quran apalagi tiap Susah. hari. Betul. Seminggu sekali aja Betul. dah. Kayaknya susah banget tuh Betul. Pak Ustadz. Ramadan aja yang Ah. yang kita lagi tebel-tebelnya, Iya. itu kadang malas juga baca Quran. Iya. Bener nggak? Bener lagi. Karena banyak jog. Nggak, amin ya Allah, amin. Nah Pak Ustadz ini mungkin nanti kita akan mulainya dulu kenapa sih Pak Ustadz kita harus baca Quran Pak Ustadz? Nah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mengawali stand up kan pakai assalamualaikum semua kan? Iya. Ya non muslim juga pakai assalamualaikum juga. Baik, alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin amma ba'du. Teman-teman ngaji dan Bang Hipsi yang saya banggakan. Amin. Masya Allah, bangga saya Bang Hipsi. Enggak, Mau Bang. istiqomah. Amin ya Allah. Istri 3 kontrakin semua. Nggak nonton kan ini Nggak, ya. istri saya live. Tapi ada yang nonton kan. Ada yang nonton. Bang Hipsi karena karakter yang takut sama istri, ya. Aslinya mah iya Pak Ustadz. Kalau saya mah nggak takut sama istri. Aslinya Cuma istri saya lebih berani aja. berarti sama. Berarti sama itu mah jatuhnya kayak saya juga. Istri saya berani banget. Terlalu berani kan. Lu aja lagi manggil. Depan Apa-apa. Ustadz lagi. Saya emang menganggap istri saya sahabat, Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kadang terlalu ngelunjak sih. Astagfirullah. Nggak. Bercanda ya. Kok pada tawa semua, pada tawa ya? Enggak, Pak Ustadz, enggak. Bang Ali kenceng banget. tuh. Tiap hari nyeterin saya, soalnya. Apalagi dia pakai headphone. Iya. Masuk dari kita semua Iya. suaranya. Edit ya, Bob. Alhamdulillah. Enggak lah, soleha, istri saya soleha, Pak Ternyata konten ini lucu juga ya, walaupun dikit ya. Iya, Apalagi lucu. banyak yang datang. Iya. Ya, yang ketawa suara mobil, Pak Ustadz. Baik, kita bicara tentang baca Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Jadi mukjizat Nabi Muhammad banyak banget. Al-Quran, Nabi bisa ngeluarin air dari tangannya. Ya, ketika pada saat itu sahabat tidak mendapatkan air dan haus, dahaga yang sangat tinggi, pengen minum air susah. Ya. Dan waktu itu digunakan untuk juga sahabat untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka Nabi diberikan mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala itu mengeluarkan air dari jarinya. Nah, makanya jangan coba-coba sekarang pengen jadi Nabi, so-soan dia ngeluarin air dari jarinya, nggak mungkin. Karena mukjizat itu hanya pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diberikan mukjizat lagi apa? Kemanapun Nabi pergi jalan, itu awan itu ngikutin tuh. Awan ngikutin, bayangin tuh.
Adem terus ya Ustaz? Hah? Adem terus? Adem terus walaupun panas banget. Itu awan ngikutin tuh. Makanya banyak orang tuh mendekat sama Nabi. Dia pengen merasakan ademnya itu. Bahkan ada di samping Masjid Nabawi, namanya Masjid Gomamah. Mungkin Bang Habsi kemarin waktu umroh ke Masjid Gomamah nggak? Enggak, Pak Ustaz. Nah, besok umroh sama saya ke Masjid Gomamah. Amin, amin. Di Aroyan. Aroyan. Amin ya Allah. Aroyan Al-Mubarak. Saya mau di-endorse sama Pak Ustaz. Amin. Berangkat lagi ya. Amin ya Allah, amin. Ayo yang mau berangkat umroh langsung. Iya, langsung daftar ke saya. Saya tilep duit. Kayak umroh apa tuh? Jangan Jangan sebut. Jangan sebutin brand. Jangan nggak boleh first travel ya. Kesebut itu first travel. Abutur. Ya, abutur. Iya. Dua aja tuh kesebut. Astagfirullah. Iya. Baik, kita lanjut. Ada namanya Masjid Gomamah, Bang Ibs. Masjid Gomamah itu Gomun itu artinya awan. Gomun itu artinya awan. Jadi di Masjid Gomamah dulu pernah terjadi sholat istisqa yang dilakukan di situ. Jadi sholat istisqa di situ. Awalnya Madinah nih kedapatan musim panas yang sangat panjang sehingga hujan tidak pernah turun. Maka dilakukanlah sholat di masjid itu. Sholat apa? Sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan. Nah, ketika Nabi khutbah, jadi istisqa itu ada khutbahnya, khutib. Itu awan tuh ngikutin terus. Awan tuh di atasnya Nabi terus. Kemana aja ngikutin awan. Kemudian berkumpullah awan di situ, kemudian Allah turunkan hujan. Makanya masjid itu namanya Masjid Gomamah. Gomun artinya awan. Masjid awan orang nyebutnya. Karena disitulah tempat sholat istisqa dilakukan ketika orang Madinah pada saat itu meminta Allah untuk menurunkan hujannya. Jadi ijaz, mukjizat Nabi Muhammad SAW banyak. Nah, tapi apakah mukjizat yang paling besar, yang paling dahsyat? Itu Al-Quran. Mukjizat yang paling besar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sekarang di Mekah itu, dekat Gua Hiro, itu sekarang ada museum baru. Museum Wahyu. Museum Wahyu. Iya. Kemarin ke sana ya? Ke sana, Pak Wah, Ustaz. gimana? Spill dikit. Mantep Pak Ustaz. Dingin. Lama nih, ada jedanya nih. Dingin. Jadi tahu perjalanan Al-Quran. nabi-nabi, perjalanan Rasul dan juga dijelaskan Al-Quran juga. Turunnya Al-Quran. Iya. Ya. Melihat ini juga saya Pak Ustaz, Al-Quran yang Apa? yang ditulis tuh sama Mushaf Utsmani. Iya. Yang belum ada harokatnya, belum ada titiknya. Iya. Nah, jadi titik tuh bukan dari Nabi tuh, titik-titik dalam Al-Quran. 1 titik, 2 titik, 3 titik, harokat-harokat itu belum ada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, para ulama menyempurnakan itu. Abul Aswad Ad-Du'ali disempurnakan itu. Nah, itu kan kalau menurut kita pandangan, wah bid'ah itu. Ya kan? Iya. Tapi kita tidak mengatakan bid'ah. Ya, karena bid'ah itu, jumhur ulama mengatakan ada 2 macam. Ada yang sayyi'ah atau dolalah, ada yang hasanah, yang baik. Nah, itu bagian dari bid'ah yang baik. Karena untuk kemaslahatan kita. Termasuk ilmu tajwid. Kita kalau baca Quran pakai ilmu tajwid. Iya, betul. Ilmu tajwid itu ya belakangan adanya, gitu. Belakangan adanya setelah Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran kepada beliau, belakangan datangnya turunnya. Nah, itu juga bagian dari bid'ah hasanah. Kita lanjut. Lanjut Pak Ustaz. Mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran. Makanya karena dia mukjizat terbesar, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Nggak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Karena Al-Quran membicarakan hal-hal yang masa lampau dan masa yang akan datang. Itu Al-Quran. Masa depan. Ya. Masa lampau. Al-Quran berkisah tentang Nabi Soleh dengan kaumnya. Al-Quran berkisah tentang Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Al-Quran berkisah dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang soleh. Luqmanul Hakim, ya kan? Luqman, dalam surah Luqman Al-Hakim yang maha bijak. Bahkan beberapa ulama kebanyakan mengatakan Luqman ini nabi juga. Nabi. Terus keturunannya menjadi orang-orang soleh, ya. Imron keturunannya bagaimana dijelaskan, orang-orang terdahulu diceritakan. Kemudian masa depan juga diceritakan juga dalam Al-Quran. Bagaimana ketika dalam surah Rum, Ghulibatir Rum. Itu kan bicara tentang kerajaan Roma. Karena dulu ada 2 imperium yang menguasai dunia, ada Persia, ada Romawi. Gitu. Persia sekarang jadi Iran namanya ya. Sekarang Iran, Romawi ada di barat, Persia ada di timur, Romawi ada di barat. Yang menguasai mereka berdua, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Gulibatir Rum.
Suatu saat akan kalah ini, dia akan menang Roma dari Persia. Tapi juga kemudian di kemudian hari mereka nih dua-duanya tumbang juga dengan kekuatan Islam. Jangan salah, Nabi Muhammad berkuasa hanya beberapa puluh tahun, tapi dia bisa menguasai timur dan barat. Berapa gozwah yang dilakukan oleh Nabi, berapa syariah yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Bingung kan gozwah sama syariah? Apa tuh Ustaz? Kalau gozwah itu peperangan yang diikuti sama Nabi. Namanya gozwah. Goswa. Gozwah itu perang itu nggak mesti harus bunuh-bunuhan, nggak. Ya. Apa namanya, fisik, secara fisik, nggak. Gozwah yang diikuti Nabi, namanya peperangan yang diikuti Nabi namanya gozwah. Walaupun hanya perundingan, itu juga disebut bagian dari gozwah. Peperangan yang diikuti Nabi, walaupun tidak secara fisik. Ya, ada perundingan, ada itu bagian dari gozwah. Ada namanya syariah. Syariah itu peperangan yang tidak diikuti Nabi. Nabi hidup, tapi dia tidak ikut itu. Namanya syariah. Biasanya Nabi mengutus utusannya untuk datang ke lawannya, kemudian terjadi perundingan, ataupun terjadi secara fisik. Namanya syariah. Itu. Lalu kemudian, Nabi Muhammad SAW memenangkan itu. Nah, ini diceritakan dalam Al-Quran. Masa lampau diceritakan, masa depan diceritakan. Bahkan Al-Quran menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah turunkan wahyunya, bercerita tentang hal-hal yang metafisik bagi kita. Orang bicara surga. Iya. Ya, bicara surga. Al-Quran bicara surga. Ada sungai-sungai. Sal Priadi. Oh, ada lagunya? Iya, ada itu lagu. Ayo. Sepertinya itu bela lain. Lagu gimana sih? Seperti apa gimana? Ayo, pokoknya itulah. Sungai itu benar-benar itu ada Ustaz. Berarti itu ayat Quran dipakai. Iya, emang dia pakai ayat Al-Qur'an, dia bilang. Oh, itu artinya? Maksudnya arti dari ayat Al-Quran? Iya, jadi di lagunya itu ada Mas Yusril, ada. Jadi di lagunya itu tentang ini Ustaz, tentang apa? Orang yang kangen sama orang yang udah meninggal. Oke, ya. Orang yang kangen sama orang yang udah meninggal gitu. Nah, makanya disebutkan itu apakah di sana ada sungai-sungai gitu, di surga gitu. Nah, itu kan hal-hal yang nggak bisa dinalar mata kita kan? Apa tuh? Ada Bang Erwin sama Bang Yusril. Oke. Masya Itu yang nggak bisa dinalar mata kita. Tapi Al-Quran menjelaskan itu. Nah itu Bang. Al-Quran menjelaskan itu. Mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Nggak usah itu. Karena mukjizat terbesarnya Al-Quran. Karena mukjizat terbesar Muhammad SAW adalah Al-Quran. Mana mungkin kita akan meninggalkan mukjizat terbesar ini? Pertanyaannya, seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Benar tuh Pak Ustadz. Saya terus terang aja. Saya juga termasuk orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak membaca Al-Quran. Cuma, saya bikin lingkungan saya itu lingkungan orang-orang yang seneng Quran. Jadi mau nggak mau saya tuh Baca Quran terpacu. terus. Pak Ustadz kan ngajarin ngaji anak kecil. Iya. Itu. Iya. Makanya saya selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai nikmat saya mengajar Al-Qur'an kepada anak-anak dihilangin. Jangan. Kenapa? Karena kalau itu dihilangin, mau kapan lagi saya baca Quran? Oh iya. Atau nikmat saya ketika saya mendidik anak saya, Iya. murojaahnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, ya kapan lagi saya mau murojaah hafalan saya? Nah itu. Makanya mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Masalahnya banyak umat Nabi Muhammad SAW meninggalkan Al-Qurannya kadang-kadang. Jangankan membacanya, Qurannya aja langsung ditinggalkan. Assalamualaikum Bang Erwin. Assalamualaikum. Ustadz kita, Set. Dengerin. Maaf ya. Apa Bang Erwin? Ganggu bloknya gak nih? Assalamualaikum. Enggak lah, aman Bang. Aman bang. Sini Bang. Sorry ya. Bang Erwin harusnya di sini. Iya Bang Erwin sini nih Bang Erwin. Sini. Sini. Lanjut kita Pak Ustadz, lanjut. Nah, karena Al-Quran ijaz, ya, dia menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Permasalahan ada banyak dari kita meninggalkan itu. Makanya doa sama Allah Subhanahu wa taala jangan sampai dibikin tuh lingkungan kita. Dibikin lingkungan kita yang mereka nggak jauh dari Quran. Makanya saya senang banget. Saya tuh kalau ngajar Quran anak-anak, ngajar Quran ibu-ibu, itu yang paling nikmat. Karena kalau itu anak-anak udah kagak ada, ibu-ibu udah kagak ada yang ngaji, bapak-bapak udah kagak ada yang ngaji, lah saya mau ngapain?
Ngapain Pak Ustadz? Dia kagak ngapa-ngapain artinya. Rebahan ya. Nah, itu. Kalau saya nih, Coba. saya nggak ngajar ngaji. Ayo. Makanya kan lingkungan itu nggak dibikin Iya tuh. sih, benar. Itu yang jadi bikin kita malas. Coba dibikin dah. Kalau saya biasanya ngeliat istri saya ngaji, Pak Ustadz. Ngeliatin. Lihat istri saya ngaji, oh saya jadi harus ngaji. Mungkin Bang Izzy ngeliatin pas lagi merem. Hah? Lagi dibacain. Jangan dong, itu meninggal namanya. Itu meninggal. Nah itu. Ya. Nah, sekarang apa keutamaan kita baca Quran? Iya, apa tuh Pak Ustadz? Ya, kita kan kadang-kadang meninggalkan Al-Quran. Kita ogah enggan baca Quran. Baca Qurannya ogah. Karena keutamaannya kita nggak tahu keutamaannya sehingga kita meninggalkan itu. Stepnya kan levelnya begini nih. Levelnya baca, naik ke atas, menghafal, naik ke atasnya lagi namanya tadabbur. Tadabbur itu kan artinya mendalami Al-Quran dari semua sisi, entah tafsirnya, entah uslubnya, ya. Itu kalau kita mendalami nikmat banget memahami Al-Quran. Baca dulu, baca sudah rajin, mulai menghafal. Menghafal Quran itu kalau kita paham mufrodatnya, bukan hanya cara ya. Cara itu metode sebenarnya ya. Cara tuh banyak banget. Tapi kalau kita tahu mufrodatnya, per kata Al-Quran itu lebih memudahkan kita menghafal Quran. Ditambah kalau kita lebih mendalami uslub dalam Al-Quran. Nah, iya bagus. Mantap. Baru memanggil kicuy. Ayo Baru baca kicuy. Quran. Ayo membaca Al-Quran. Dikasih musik Ustaz. Masuk nih. Nah, Mufrodat. mufrodat itu lebih mudah. Belajar tuh bahasa menghafal. Arab dong harus. Iya. Hmm. Kan saya punya teman tuh, Hmm. alumni sastra Arab. Jadi dia tuh kalau sastra Arab UGM loh. Bodoh Pak Ustaz tadi. Alumni sastra Arab yang bodoh itu. Bahasa Arabnya bahlul. Bahlul. Jahil. Kalau jahil goblok banget, jahil merekam. Udah dibilangin kagak ngorangin. Goblok. Oh itu Ale. Enggak ada. Aduh. Udah dibilangin, enjang. Aduh dah, enjang. Panjang ini mah. Iya, Jangan iya. ternyinggung riswa merikir lah. Sanwari mereka Pak Ustaz. Sanwari. Karena dia nggak senang baca Quran, makanya dia menghindari ini kayaknya temanya. Kalau sholat Saja begitu. soalnya udah sholat soalnya. Kalau sholat mereka udah Oh, dia sholat. baca Quran mau enggak dia enggan. Sebentar saya kirimin filenya. Ini saya juga nggak, maksudnya bikin tema ini karena saya juga pengen biar rajin gitu Pak Ustaz. Saya Kayaknya belum kita udah 3 tahun yang lalu ngomongin ini. Iya sih. Kok nggak rajin-rajin ya? Dari mulai siaran radio ngomongin baca Quran. Iya. Alasannya itu terus. Ya biar diingatkan, biar diingetin. Ya gitu kan manusia kalau nggak diingetin lupa Pak Ustaz. Iya. Kita Astagfirullah. lanjut ya. Iya. Aduh, ternyata selain takut sama bini, nggak baca Quran juga kan? Baca Pak Ustaz. Kemarin baru selesai saya. Oh, baca Quran? Juz 30. Oh. Tapi 30 tahun. Jujur saya. 30 tahun kayaknya baru 3 kali saya Pak Ustaz. Oh, 3 kali? Baru 3 kali tamat kayaknya. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Di Ramadannya. Oh. Di Ramadan sehari 2 kali hatam. Tapi dibaca dalam sholat dan di luar sholatnya. Oh. Sehari. Kita 30 tahun 3 kali 30 doang. tahun 3 kali. Berarti 10 Astagfirullah. tahun. Tapi kan itu 30 tahun umur. Iya. Kan ngebaca Quran nggak mau dari baru lahir langsung bisa baca Quran Iya, kan? waktu SD itu pertama kali. Abis Umur itu, berapa? Umur 12. berapa ya? Kayak kelas 6 tuh sambil SD 12. belajar. Bukan. Kelas 24, SD 24. SD 24. Loncat umur. SD itu kayaknya kelas 3-an itu udah nggak ada yang kelas 6-an kayaknya. Kelas 6 ya? Kelas 6 SD. Nah. Abis itu kemarin kuliah. Ini baru ini lagi nih. Baru ini lagi astagfirullah. Kita lanjut ya. Lanjut Mas Dut. Nah, ada level yang tertinggi itu namanya tadabbur. Kalau dalam Al-Quran itu afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi mentadaburi Al-Quran itu lebih mendalami, memanai Al-Quran lebih mendalam. Dia menggunakan pendekatan tafsir. Tafsir ada macam-macam. Dia gunakan tafsir birriwayah, bidiroyah. Jadi Quran tuh kalau ditafsir, kalau kita baca tafsirnya itu mendalam banget. Juga kemudian ada
ada riwayat-riwayat Nabi tuh dalam menafsirkan Al-Quran. Dalemin lagi. Uslubnya bagaimana? Nah, kata ini menggunakan lamu ta'rif, kata ini tidak menggunakan. Itu berbeda tuh. Makanya para ulama, ahli tafsir, dia selain dia menafsir, selain dia selain dia mengambil tafsiran birriwayah, dia nanti akan berpikir tuh, oh jadi maknanya ini begini dan lain sebagainya. Dengan keilmuan yang dimiliki, maka mentadabburi Al-Quran lebih dalam itu malah justru menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ayat-ayat yang bisa kita pahami lebih mendalam. Awalnya kita tahunya hanya satu saja, misalnya keilmuan dalam satu ayat. Tapi ketika kita mentadabburi Al-Quran, itu banyak banget dari semua aspek di dalamnya. Akhirnya memahami. Nah sekarang nggak usah muluk-muluk. Bang Bisi nggak usah muluk-muluk tadabbur Quran, nggak usah. Mau baca aja nih, Syukur, Pak Ustadz. udah syukur. Nah ini tapi jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz. Gimana tuh kita bisa ngebangun rutinitas baca Quran tiap hari aja tuh? Itu gimana Pak Ustadz Ya. caranya Pak Ustadz? Satu lingkungannya. Iya. Karena begini ya dalam hadis Nabi juga ittaqullaha mastata'tum. Kita suruh takwa sama Allah kan semampu kita. Kalau tadi saya ibarat saya gambarin itu kan semampunya kita cuma baca doang. Cuma baca doang tuh. Nah sekarang gimana caranya biar kita mau baca doang juga? Udah syukur. Makanya lingkungannya. Kalau lingkungan keluarga yang Qurani, ya dia abis sholat aja udah langsung baca Quran. Kalau dia jadi penghafal, dia murojaah. Kalau dia level lebih tinggi, di dalam lagi, dia buka lagi kitab-kitab tafsir. Ya dia mau corona tafsir, dibuka lagi lebih dalam. Kan itu tuh. Baca Quran biar kita mau pengen ya. Iya, Pak Ustadz. Pengen baca Quran terus. Ya percuma juga. Kadang-kadang di handphone kita ada aplikasi nih. Iya Pak Ustadz. Handphone. Ya kalau lagi nggak pengen baca Quran juga nggak pengen. Ya. Malah kadang-kadang apa ya? Kalau kita lagi punya masalah doang, baru balik Quran. Nangis. Baru Sholat nangis. nangis. Iya. Ya, baru baca Quran. Baca Quran. Biasanya mas sholat langsung baca Twitter saya Pak Ustadz. Kalau lagi Sekarang ada X. masalah. X sekarang X maksudnya. Karena darurat ya. Iya kan? Peringatan darurat. Peringatan darurat. Oh nggak ada sih Bang Iji kemarin katanya. Ngantar anak saya sakit. Pak Ustadz. Ngantar anak saya. Rame di IG. Regen Rispo ya. Saya ngantar anak saya sakit itu ke rumah sakit, ditelepon Rispo, saya lagi di jalan. Hip, ayo Hip. Ke DPR. Kalau abis itu kata saya lagi ngantar anak saya, muntah-muntah dia Pak Ustadz. Kenapa? Tapi udah mendingan sekarang. Pencernaan kayaknya. Iya. Ini nggak usah terlalu curhat Oh, keluarga iya. saya. Lanjut Quran. Lanjut Qurannya. Terlalu ngurusin keluarga. Oke. Keengganan membaca Al-Quran, satu lingkungannya nggak beresin dulu lingkungannya. Alhamdulillah Bang Ibsi punya tim yang saya rasa beres semua. Amin ya Saya rasa. Allah. Amin ya Allah. Ini kan Bang siapa namanya? Bobby. Saya tahu dari Jogja dia kemari kan. Iya. Emang di sini kan dia niatnya selain jadi tim Bang Ibsi memperdalam agama. Amin. Bang siapa? Supir. Bang Ale. Driver. Anak pang dulu. Bang Ale, dulu anak pang, ya kan? Sekarang grunge. Bang grunge. Pindah doang. Besok ska ya. Besok ska. Alhamdulillah udah nggak ngaibon dia Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah itu kan lingkungan diperbaiki tuh. Iya. Apalagi kita bikin ngaji sebulan sekali, sebulan 2 kali. Itu kan memperbaiki. Artinya Bang Ibsi ini lingkungannya beda nih dengan komika-komika lain. Itu udah mempengaruhi tuh. Amin. Makanya teman-teman komika kalau depan Bang Ibsi, gue ngomong-ngomong lebih jorok dari Bang Ibsi misalnya gitu. Saya yang lebih jorok. Nimbangin. Iya kan Bang Ale. Iya. Dia bisa kentut Pak Ustadz. Bisa kentut. Kentutnya pakai nada katanya ya. Di pengajian suruh orang kentut. Astagfirullah. Pakai nada. Aduh. Kita lanjut ya. Ya, lanjut Ustadz. Lingkungan benar. Yang kedua kita tahu fadilah membaca Al-Quran. Kata Nabi, man qara'a harfan. Man qara'a, siapa orang yang telah membaca Al-Quran. Qara'a fi'il madhi nih, berarti yang telah lampau. Siapa orang yang telah membaca Al-Quran, man qara'a harfan, satu huruf. Harfan, satu huruf. Ya kalau banyak huruf, ahruf. Ya kan? Harfan, satu huruf. Siapa orang telah membaca satu aja huruf dalam Al-Quran, man qara harfan min kitabillah, dari Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, falahu hasanah. Dia punya satu kebaikan. Satu huruf dia punya satu kebaikan. Sponsor.
Enggak sponsor. Kopi buatan istri. Enggak sponsor. Iya, sponsorin tempatnya nih. Di mana kita nih sekarang? Di kopi mana? Ini tempatnya teman saya, Pak Ustadz. Ini. Bang Sigit, Bang ya. Sigit. Ini dulu tempat nongkrong anak Jogja di Di sini. dekat patung Pancoran. Ya, dekat Pancoran. Silakan yang mau ke sini, teman-teman. Ya. Patung Pancoran namanya patung apa? Eh, Patung apa yo? Bukan Tebet. patung Pancoran tuh namanya. Pancoran. Bukan patung apa namanya? Tebet. Bukan. Patung Dirgantara. Oh. Orang sini dia tahu. Patung Dirgantara. Madepnya kemana nunjuknya? Ke Kokas. Hah? Kokas. Bukan. Kemayoran. Kemayoran bukan Monas. Oh, iya. Kan arahnya Kemayoran. Oh. Karena dulu bandara pertama sebelum di Soekarno-Hatta adanya di Kemayoran. Makanya dia nunjuknya Kemayoran. Oh, nunjukin orang tuh. Sana noh bandara. Iya, itu situ tuh. Dulu kan Google Maps. Makanya kalau ada orang dari Jawa, Hmm. dia nanya patung. Kemayoran mana ya, Pak? Itu. Kasihan. Tawain dong, Kre. Astagfirullah. Kasihan patungnya. Kan di tangan gini, kalau Jawa kan gini tuh, ya kan? Kalau orang Betawi pakai mulut. Oh, sono. Mana, Bang? Oh, sono. Kita lanjut. Lanjut, Mas Ustaz. Man qara harfan min kitabillah. Orang baca satu huruf nih Al-Qur'an. Ya. Falahu hasanah, dia dapat satu kebaikan. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan ini diganjar apa di Mahfud nih? Enggak mau. Apa di Kaisang? Nah, makanya peringatan Kejegal. darurat nih. Aduh, udah Kejegal ya, tidak bisa. rame nih besok. Live loh ini. Apa santai, Mas. Kita lanjut. Nah, satu kebaikan ini diganjar dengan 10 pahala. Fal hasanatu bi asyri amsalha. Diganjar 10 pahala. Nah, udah gitu Nabi Muhammad menegaskan lagi. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi alif lam mim aja itu pahalanya berapa? 30. Itu baru alif lam mim doang. Itu cuma baca tuh. Alif lam mim aja itu pahalanya 30. Alif lam mim doang. Nanti ada perbedaan qiraat nih. Ada perbedaan qiraat. Ya kita tahu kan qiraat ada qiraat sab'ah. Berkembang lagi. Jadi qiraat asyarah. Sekarang berkembang lagi namanya qiraat isna asyar. Ada 12 metode baca. Oh, qiraat apa? Qiraat sab'ah. Ya, kalau Nabi sih dalam beberapa teks hadisnya qiraat sab'ah. Tapi berkembang karena dicari riwayat-riwayatnya, ada cara membaca kan harus mengikuti riwayat siapa. Ada riwayat Hafiz, ada Kunbul. Nanti dia dilihat dia torikonya, caranya siapa. Ada Syatibiyah, ada banyak macam. Makanya kita nggak aneh kalau ada orang baca Al-Quran misalnya. Kita sering dengar nih misalnya. Yang bacanya wadduha, wallaili idza saja. Itu bukannya salah membacanya, karena memang riwayatnya berbeda. Ya. Langgam ini, lahjah ini, orang mengucap ini kan beda-beda. Oh iya. Beda-beda. Mungkin pada zaman dulu, zaman Nabi, ketika Nabi mendapatkan turunnya wahyu itu, turun ayat-ayat Al-Quran, Nabi melafalkan itu, menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat ini kan yang mendengar ini kan beda-beda wilayah. Beda-beda wilayah itu, asal wilayah beda-beda, itu membedakan juga tuh. Ini apa namanya? Ya kayak orang Jepang nggak bisa ngomong L gitu ya Pak Ustadz. Ya gitu. R kan semua. Ya teman-teman inilah Bugis. Oh iya. Kalau teman Bugis kan nggak bisa ngomong tebel. Ya. Iya. Bis- Bang Erwin, orang Bugis Bang Erwin. Iya, teman-teman Bugis tuh susah dia. Assalamualaikum warahmatullahi, nggak bisa warahmatullahi dia. Walaupun tabkhim dibaca tarqiq. Insya Allah dia, nggak insya Allah. Itu kan bagian apa ya? Karena memang Islam tuh benar-benar memahami itu karena perbedaan asal muasal mereka, sehingga lahjah ini berbeda-beda. Gitu. Kayak orang Yaman misalnya, kita lihat para habaib misalnya. Kola aja disebutnya gola dia. Gola. Jadi qaf dibaca go. Kayak orang Betawi, lu golanya di mana? Lu kolanya di mana? Itu apa? Kok jadi go? Sekolah. Orang kita kan apa-apa dipotong. Oh itu Betawi Yaman berarti. Betawi Yaman. Sekolah kan di sekolah. Lu kolah di mana? Kolah di sana. Betawi Yaman. Sekolah ya. Iya. Tinggal di mana? Tayem. Padahal Citayem. Oh, iya. Sininya hilang. Ketemu orang, "Mana?" Mana?
Dia nanya apa sih? Dia mau nanya kemana apa dari mana? Mana? Kita jawabnya bingung. Mana? Apaan mana? Gua nggak tahu. Enggaknya hilang kemana atau mau dari mana? Dari hilang. Bingung Mana-mana. dia, betul. Nah, kita balik ya. Nah, kita balik lagi. Jadi satu huruf itu diganjar 10 kebaikan. Alif lam mim aja itu 3 huruf dikali 10 berarti 30. Tapi ada beberapa ulama qiraat yang lain, alif lam mim itu alif lam mim, mimnya bertasdid, mimnya ini madnya lazim. Atau alif lam mim, mim yang bertasdid dalam tata bahasa Arab, huruf yang bertasdid tandanya dia 2 huruf yang digabungkan. Ulang nih. Huruf nih dalam bahasa Arab atau dalam Al-Qur'an atau dalam tata bahasa Arab. UGM sastra Arab ini. Huruf yang bertasdid itu tandanya ada 2 huruf yang sama digabungkan, ya salah satu hurufnya mati. Maka untuk menghemat itu, maka digabungkan kemudian diberikan tasdid. Alif lam mim. Mimnya sebenarnya 2 huruf, salah satu hurufnya mati kemudian digabungkan. Maka disebut alif lam mim. Seandainya menggunakan metode itu, berarti alif lam mim bukan cuma 3 huruf. Bisa jadi 4 huruf. Sama kayak kita membaca surah Maryam. Surah Maryam. Ya surah Maryam. Orang kan banyak yang salah tuh. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ada saya dulu pernah nyoba. Saya kan punya sekolah di Gandul kan, di Ciner. Ada guru ngelamar guru, ngelamar ngajar guru. Iya. Ya. Nah, tes qiraat nih, saya suruh baca kaf ha ya ain sod. Ya. Ini udah pede nih dia. Dia bacanya kahaya aso. Kahaya aso ini. Tapi diterima, diterima. Ya, kita perbaiki. Diterima ternyata. Kirain nggak diterima. Gurunya guru umum. Oh, pintar, yang lainnya pintar. Matematikanya jago. Guru umum. Ternyata dia bagus kan. Yang lain dia bagus. Karena manusia begitu tuh. Dia pintar di sini, mungkin ada lemahnya di tempat. Sama kita kan gitu ya. Kita mampu di sini, kita juga ada lemahnya di tempat lain gitu. Bang Imzi pintarnya misalnya di Arab, pasti Bang lemahnya di stand up misalnya gitu kan. Ada orang yang pintar di stand up, ada yang lemahnya di tempat lain. Ya. Ada orang yang memang di stand up nggak bisa apa-apa. Itu dalam bahasa Arabnya namanya goblok. Bahasa Dibikin dia bahasa Cinere itu. dia udah bikin set kan cakep banget. Embel. Ngacak dia katanya. Kita lanjut ya. Lanjut Ustaz. Nah, mana tuh dari yang tuh? Dibaca kahaya aso. Padahal itu kaf, ha, kafnya biasa, ha-nya panjang, ya, aing. Kenapa aing? Karena dia ikhfa. Karena dia ainun, nun mati, ainun, tanwin. Ainun, tanwin bertemu huruf sod, maka ikhfa. Iya. Maka jadi dibaca kaf, ha, ya, ain, sod. Sodnya dia qalqalah. Karena sodnya sodun, dalnya itu mati karena dia akhir ayat dia. Maka qalqalah dia. Kaf, ha, ya, ain, sod. Oh, ada gitunya. Iya. Itu kan kalau kita paham tuh dibaca begitu. Sesuai kaidah misalnya, sesuai tajwid atau sesuai yang qiraat yang diajarkan oleh para imam qiraat. Itu baca doang 1, dapatnya 10. Itu baru alif lam mim. Kita kalau baca Quran baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf bismillah? Tanpa tasdid. Mim. Alif lam ha bismillah. Alif lam ro 3. Alif lam ro 3. Mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro. Banyak banget tuh. 19. 19 ya. 190. Ya. 19 kali 10. Berarti 190. Itu belum dihitung tasdid ya. Oh. Kan tasdid kan 2 huruf yang digabung. Belum dihitung.
19. Baru bismillah doang 19, 190. Kalau satu kali Ramadan kita hatam satu Quran. Kalau kita hitungin per huruf, kita akhirnya nggak hatam karena ngitungin huruf lama. Nggak usah sih. Nggak usah, Pak Ustadz ya. Itu yang baca kita normal. Alif Lam Mim. Yang baca kita normal. Pahalanya berapa? 30. Kalau yang baca orang gagap, pahalanya lebih banyak lagi. Iya. Kalau yang baca orang gagap, lebih banyak lagi pahalanya. Dia alifnya bisa berapa kali? Tuh. Ajis gagap, ajis gagap. Belum mim tuh, baru A doang tuh. Kan nggak dihitung-hitungnya, Pak Ustadz. Ya, nggak dihitung. Lagian ngapain dihitung-hitung sendiri, Pak Ustadz? Diteblang sama temennya, jogrel. Lam mim. Enggak. Ajis ya. Artinya jangan salah. Itu terjadi dengan para sahabat sehingga ada satu hadis. Nabi mengatakan begini. Wa mayyata'u fihi wa huwa alaihi syakun falahu ajroni. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an yatata itu bahasa Arab, tapi terserap ke bahasa Indonesia menjadi terbata-bata. Yatata itu terbata-bata. Susah dia untuk melafalkannya, susah banget dia. Susah. Makanya kata Nabi, wa mayyata'u fihi, siapa orang kesulitan membaca Al-Qur'an, fihi dalam membaca Al-Qur'an ini, wa huwa alaihi syakun, syak apa itu? Kesulitan, dan dia mempunyai kesulitan untuk ini, falahu ajroni. Dia malah dapat 2 pahala. Bayangin tuh. Makanya nggak ada alasan, aku masih baca Quran. Jangan begitu. Yang bagus saja, yang bisa 3 dalam hadis yang saya sebutkan tadi, wa mayyata'u fi, itu ada hadis sebelumnya tuh. Ada teks hadis sebelumnya. Al-mahir, mereka yang membaca Al-Quran dengan bagus, pintar, mahir. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Yang bagus dia membaca Al-Quran, bacaannya bagus, ya, mujawwad, yang sesuai dengan kaidah tajwid. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti di surga bersama safaratil kiramil bararah, bersama golongan para malaikat yang baik-baik. Baroroh, malaikat yang senang banget sama dia, malaikat yang mengayomi dia. Dia nggak ketemu malaikat yang mengazab dia, nggak ada. Wa mayyata'u fihi, dan mereka yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, wa huwa alaihi syakun, dan dia kesulitan membacanya, falahu ajroni. Dia tetap dapat 2 pahala. Nah, para ulama menjelaskan 2 pahala ini pahala apa? 1 pahala membaca Al-Qur'annya, 2 pahala susah payahnya dia membaca Al-Quran. Makanya nggak ada alasan kita, malas baca Quran. Nah, gue belum bisa baca nih. Nanti itu gimana dong? Malah dosa dong. Enggak. Justru mau belajar, walaupun terbata-bata, ada dapat pahala itu. Tapi jangan sampai berpikir begini cara memahami teksnya. Oh, berarti kalau begitu mah gue yang udah pintar, gue terbata-batain aja. gue udah bisa, gue terbata-batain aja. Biar pahalanya. Itu terhapus. Kalau kita punya argumen itu terhapus. Kenapa? Karena ada teks hadis sebelumnya, al-mahir, mereka yang pintar membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah. Dia levelnya lebih tinggi. Bukan cuma dapat 2 pahala, dia bersama para malaikat safaratil kiramil bararah. Dengan para malaikat yang nanti di surga menemani dia, melayani dia dengan sebaik-baiknya. Gitu Bang Yuzi. Makanya itu baru level baca Quran ya. Makanya back to basic. Iya. Ayo jangan takut lagi baca Quran. Ayo kita mulai dari sekarang, mumpung bisa. Nanti kan kita ada konten itu juga ya, yang itu Pak Ustadz yang udah kita bikin belum diedit. Oh, yang kemarin ya? Yang kita pelajarin. Kita stok shoot banyak banget ini. Stok syuting banyak banget, kagak tayang-tayang. Yang kita Kagak ada Bang Piki sih. Iya, itu apa kemarin istilahnya Pak Ustadz? Yang ayat Al-Quran kita pretelin tuh tajwidnya sekaligus apa hikmah di dalamnya juga. Oh iya yang kemarin ya. Itu nanti ada juga itu ya, teman-teman ya. Kemarin ini kita bahas surah apa ya? Ayat ya? Sama ayat ya? Sama ayat ya, sama ayat. Ayat yang baca kan waktu itu. Ayat. Ayat. Lanjut Pak Ustadz. Berarti tadi yang pertama kan kita kumpulin ya lingkungan kita, terus yang kedua ya kita pelajarin lagi kan. Pelajarin lagi. Tapi tadi nggak ada alasan mau ninggalin Al-Quran karena Al-Quran fadilahnya fadilahnya apa ya? Ya lebih banyak dibanding hal-hal yang lain misalnya. Daripada kita mampu kok baca novel. Gak harus tebel apapun sampai habis. Ya kan? Karena ceritanya itu kita pahami karena bahasa kita. Mungkin kita beralasan, aku baca Quran gue nggak ngerti sih. Padahal kalau baca Quran itu
hampir 70% isinya tuh kosos. Kosos tuh kisah-kisah Nabi dan kisah-kisah selain Nabi ya, kisah-kisah masa lampau ya, itu dan kisah-kisah masa depan ya dijelaskan dalam surah Rum itu kan kisah masa depan pada saat itu ya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran, itu kebanyakan isi Al-Quran itu kosos, kisah-kisah. Kalau kita baca tuh kita sebenarnya menarik. Cuma kadang-kadang kita bacanya ayatnya aja. Kalau kita baca artinya, terjemahnya, itu menarik banget. Ya kan? Gimana kisah Dzulqarnain, gimana kisah Nabi Lut, ya. Gimana kisahnya Nabi Ibrahim menyembeli anaknya, ya kan? Ya, anaknya yang disembeli siapa? Ismail. Ismail apa Ishak? Ayo. Ismail apa Ishak? Ayo. Ismail punya anak kan ada Ismail. Ibrahim punya anak ada Ismail, ada Ishak. Ismail kan jalurnya Arab. Akhirnya Nabi Muhammad nih keturunan Ismail. Ishak kan jalurnya Bani Israel. Ya, itu yang disembeli Ismail apa Ishak? Ismail. Kan siapa Ismail? Justru dalam beberapa tafsir itu lebih banyak menjelaskan yang disembeli itu Ishak. Oh iya, Bos. Iya. Atau Bari dijelaskan itu yang disembeli Ishak. Lebih banyak yang menjelaskan Ishak, tapi tidak dinafikan lagi. Yang disembeli juga Ismail. Ada beberapa tafsir yang lain disembeli itu Ismail. Dengan beberapa argumennya. Orang-orang Bani Israel dia menjelaskan bahwa yang disembeli itu Ishak karena baris keturunan dari mereka tuh. Tapi di samping itu kita yang mayoritas di Indonesia, kita ulama kita kebanyakan menjelaskan yang disembeli Ismail. Tapi tidak dipungkiri dalam beberapa kitab tafsir itu juga menjelaskan, para ulama menjelaskan yang disembeli juga Ishak. Karena Ishak juga bagian dari Nabiullah, dia adalah utusan Allah juga. Bukannya Ishak ini bukannya nabi Bani Israel doang, bukan, tapi nabi kita juga ini. Karena dia utusannya Allah juga. Jadi yang disembeli Ismail apa Ishak? Nah, Nggak tahu saya, Bos. Makanya ini kalau tanya ahli sejarah dulu nih, ya kan? Iya, iya. Ya, itu dulu kejadian di mana? Kalau kita lihat dengar sejarah kan tempat disembelihnya kan di Mina. Ya, kalau orang Islam tuh kita taunya, ya kita mayoritas kita taunya disembelihnya di Mina, ada tugunya di Mina. Nah, maka ketika Ibrahim mau menyembelih Ismail, digoda dalam tafsir Ibnu Katsir kan digoda tuh. Nabi Ibrahim digoda sama setan, jangan disembeli, itu anak kesayangan kamu, udah diurus masa udah gede disembeli kan. Nah, kemudian kan Nabi Ibrahim ngambil batu, kemudian dilemparkan kepada setan itu. Apa doanya kata Nabi? Rojman lisyayatin waridun lirrahman. Ambil batu rojman lisyayatin. Ini buat ngerajam, ngelempar untuk para setan, waridun lirrahman, dan batu ini untuk mendapatkan ridho Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Kan begitu. Ya ini terlepas dari itu, ini perbedaan nih. Perbedaan pendapat siapa yang disembelih antara Ismail dengan Ishak. Itu ada dua versi ulama. Maka kita juga jangan keras kepala. Itu Ismail. Enggak juga. Itu Ishak. Enggak juga. Silakan. Yang punya pendapat Ismail silakan. Yang punya pendapat Ishak juga silakan. Tapi makanya nanti kita tanya lagi para ahli sejarah. Orang sejarah udah lebih paham mungkin dia. Mungkin dia literaturnya bukan hanya pada teks Al-Quran. Dia lihat sejarah lain. Mungkin ada teks-teks yang lain yang bisa menjelaskan siapa yang disembelih pada saat itu. Ya karena memang di Indonesia sejarah itu ya dari kita kecil sampai sekarang kita tahunya yang disembelih Ismail. Iya. Ini budaya Yahudi ada. Ada. Itu penjelasan itu justru orang ada syariat korban juga di Yahudi. Cuma mereka nggak menjalankan itu. Gitu. Ya karena mereka tuh ajaran-ajaran yang dianggap mereka, ini nggak menguntungkan saya, buang. Ini berhijab aja itu ajaran mereka loh, Yahudi. Menutup aurat ini menutup hijab. Itu ajaran mereka karena nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Hijab ini kan syar'un man qablana. Pakai kerudung itu bukan hanya berlakunya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dia syar'un man qablana. Syariat itu sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Kemudian pada zaman Nabi Muhammad SAW ini disempurnain nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Jalabib, jilbab namanya. Orang kita kan nyebut sekarang hijab. Hijab kan maknanya banyak kalau hijab. Kalau jilbab tuh yang menutupi semua aurat perempuan namanya jilbab. Ya ayuhan nabi Nabi Muhammad
Kalau dalam Al-Quran ada kata an-nabi pakai alif lam ya, itu berarti yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia ada lamu ta'rif. Lamu ta'rif itu menunjukkan pada satu sosok yang penting namanya Nabi Muhammad. Tapi kalau ada teks an-nabi nggak ada alif lamnya, berarti itu umum untuk nabi yang umum selain Nabi Muhammad. Tapi kalau ada an-nabi, berarti ditujukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibina. Dia suruh menjulurkan jilbabnya. Jilbab tuh yang menutupi semua auratnya kecuali muka dan telapak tangannya. Namanya jilbab. Nah, sekarang ditarik mananya di Indonesia namanya hijab. Hijab itu artinya penutup. Ya, hijab itu penutup. Gorden juga dalam bahasa Arab namanya hijab. Gorden itu namanya hijab tuh. Yang membatasi tempat laki-laki dengan perempuan namanya hijab. Makanya kalau ditarik konteks sekarang, oh, pakai hijab syar'i nih, boleh pakai gorden syar'i nih kan. Sebenarnya kata yang paling tepat tuh jilbab sebenarnya. Makanya karena dalam Al-Qur'an namanya walaupun ada dalam Al-Qur'an ya, dalam surah ya nah, itu surah Al-Ahzab kalau tidak salah. Ya, kalau tidak salah itu mengenai hijab, min wara'i hijabin dalam Al-Qur'an. Min wara'i hijabin. Jadi sahabat tuh kalau mau ketemu istri Nabi, sahabat kalau mau ketemu istri Nabi dalam Al-Quran dijelaskan, disuruh boleh ketemu istri Nabi, tapi min waroi hijabin, dari belakang tirai. Ada tirai, ada pembatas, namanya hijab tuh dalam Al-Quran. Makanya mana hijab dalam konteks dalam bahasa, menurut bahasa memang hijab tuh penutup. Hijab syar'i, penutup syar'i gitu. Mungkin penutup badan. Tapi yang tepat menggunakan adalah jilbab. Orang ngiranya sekarang jilbab tuh kata ya. Jilbab itu kata-kata Indonesia, kata-kata yang orang dulu pakai. Kagak pakai jilbab lu, gitu kan? Padahal itu yang syar'i, namanya jilbab. Ya kan? Jilbab itu yang syar'i namanya jilbab. Yang dipakai oleh perempuan, yudnina alaihinna min jalabibi. Ya. Itu juga ada terjadi bukan hanya pada zaman Nabi. Nah, istri-istri para nabi sebelumnya, mereka menggunakan itu. Maryam, ibunya Isa. Apakah beliau tidak menggunakan, apakah beliau tidak menutup auratnya? Menutup auratnya. Bahkan saudaranya namanya Zakaria itu nggak berani masuk ke tempat dia, nggak bisa. Kenapa? Karena dia memang menutupi auratnya semua. Bahkan Zakaria aneh sama Maryam, kagak ngapa-ngapain ini orang ya, di dalam tempatnya doang. Tiba-tiba makanan banyak, siapa ada tamu dia keluarin. Siapa ada tamu dikeluarin makanan. Zakaria nanya, lu dapat dari mana ini makanan? Kerja kagak, ngapain kagak nyari apa kagak, ya kan? Ya, makanya ada mihrab. Nah, Maryam kan punya mihrab tuh. Nah, kata dia, hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia dari Allah. Dia keluarin Zakaria. Zakaria itu nggak berani masuk ke mihrabnya. Kenapa? Itu ada larangan dulu. Makanya Maryam itu kan sebelum Nabi Muhammad sudah ada syariat itu. Saking syariat itu kuat buat isi para nabi, mereka nisa'il mu'minin. Maka itu disebutnya dalam usul fikih, sebutnya syar'un man qablana. Syariat yang udah ada sejak nabi-nabi terdahulu, ketika zaman Nabi Muhammad SAW disempurnakanlah syariat itu. Itu. Jadi bang istrinya memakai jilbab apa memakai? Belum. Belum punya istri? Belum. Waduh, susah ngomongin. Atau abang? Oke. Jangan ya bang. Sampai bawah ya, sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Seru juga nih. Seru juga. Lanjut lagi. Kita lanjut ya. Kita sampai mana tuh tadi tuh? Sampai itu tadi masih Pak Ustadz yang Oke. belajar Ya. Al-Quran. Nah, Yang selanjutnya ada nggak step selanjutnya biar kita jadi istiqomah baca Quran tuh Pak Ustadz? iya. Ya, beberapa ulama tuh dia menyinggung masalah bi'ah. Apa tuh Pak Ustadz? Bi'atun. Bi'atun itu lingkungan kita, Bang. Lingkungan kita. Bi'atun artinya lingkungan. Iya. Bi'ah. Tapi dalam hadis Nabi, almar'u lupa saya nih teksnya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tuh, tapi maknanya din ya di sini. Din itu kan bahasa kita namanya agama. Tapi makna din itu bukan sekedar agama. Tapi dia hal-hal yang mempengaruhi kita. Makanya agama kita tergantung teman kita tuh. Agama kita baik apa kagak, bagus apa kagak, tergantung teman kita. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung dengan keadaan teman-temannya. Agama temannya dalam bahasa tekstualnya. Tapi seseorang itu tergantung dengan teman-temannya. Almaru ala dini khalili. Kata Nabi,
falyanzur ahadukum may yukhaliluhu. Maka lihat kamu berteman sama siapa. Ayo. Kalau bertemannya dalam hadis lain nih. Kalau bertemannya sama tukang minyak wangi, hadis tuh, jangan salah itu hadis tuh. Kalau berteman dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kedapatan wanginya. Kalau berteman sama tukang api, tukang patri, tukang las, maka kita akan kecipratan apinya. Kayak kalau bertemannya Bang Erwin kan bisa umroh. Iya. Iya, emang bisa umroh kan? Bisa. Kan gitu ya. Bang Sigit, teman Bang Sigit Kalau bisa teman Bang ngopi. Sigit bisa ngopi. Iya. Kalau teman Bang Hayat bisa tidur. Tidur, ketahuan lu ya, bukannya Kalau Bang Vicky bisa bengkak gitu. Kakinya bengkak gue ngurut. pijit ya. Oh, Nah, kan itu Bang. Ya, berarti lingkungan juga ya tadi ya Pak Ustadz? Itu penting banget, Bang. Makanya gini nih, ini kena. Kalau kita males baca Quran, udah gitu kita males ngajarin anak-anak kita baca Quran. Ya, gimana caranya? Cari lingkungan yang dia mau dengan itu. Apa sih? Cari sekolah yang Islami. Di sekolahnya dia ngaji, di rumah nggak ngaji, di sekolah dia ngaji. Oh. Cari pesantren. Di rumah malah sholat di pesantren. Mau kagak mau dia waktunya azan. Udah di masjid dia, belum azan udah di masjid. Bahkan saking rajinnya, karena kan belum komat udah sholat duluan dia. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Bang Ale tawa gini banget. Dia saking rajinnya dia kan. Lagi rajin. Tuh. Ya, itu lingkungan penting banget. Lihat Ya. komunitas, lihat anak pesantren. Dia mau rojaahnya rajin. Di rumah belum tentu. Makanya anak pesantren kadang-kadang kalau lagi libur pulang ke rumah, kadang-kadang ditinggal. Wah, ditinggal dia. Ditinggal lah, murajah kagak, ngaji Quran kagak, ini kagak. Sholat bahkan. Sholat kadang-kadang kagak. Kadang-kadang naudzubillah dirapel. Udah dirapel. Gua udah rajin banget di Sama kayak pesantren. Rismo kemarin. Rismo kemarin umroh. Masya Allah rajin banget. Subuh-subuh saya ketemu. Masya Allah sujud lama banget ya. Rajin ya. Rajin Sekarang banget. rajin alhamdulillah. Masya Allah. Masih. Pas pulang Masya Allah. Masih Masih ya? Pak Ustadz. Sampai beli AC kan dia. Kenapa? Di masjid kan dibeliin AC. Saking dia pengen sholat di masjid rajin, masjid dibeliin AC sama dia. Masya Allah. Kan main. Sampai itu udah nggak ada jendela, semua isinya AC. Isinya AC ditumpuk. Berlebihan. Luar biasa. Nah Pak Ustadz, ini Nah, ada lingkungan. pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz, dari saya nih Pak Ustadz. Kan kadang-kadang tuh kita kalau baca Quran aja gitu Pak Iya. Ustadz, nggak tahu adabnya gimana gitu. Iya. Nah ada nggak sih Pak Ustadz adab-adab kita ketika kita membaca Al-Quran Pak Ustadz? Nah, baik. Kalau aturan ajaran dari awal dari syariat dalam Al-Quran, itu kan la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah dari kita menyentuh yamassuhu menyentuh illal mutahharun, kecuali dari kita adalah mutahhar. Berarti yang suci tuh, yang suci. Itu bicara kalau toharoh tuh ya, toharoh itu artinya suci dari hadas. Iya. Bukan sekedar mandi. Mandi memang bersih, tapi tidak mensucikan. Makanya disebutnya mutahhar. Afdolnya tuh kita wudu dulu. Wudu dulu. Itu tapi wajib nggak Pak Ustadz? Hah? Wajib? Iya. Oh. La yamassu illal mutahhar. Karena dia ada harfun nafi. Huruf larangan. Harfun nahyi wan nafi. Kalau dalam kita belajar nahwu. Lam itu ya harfun nahyi wan nafi. Dia larangan mutlak dia. Tidak boleh di antara kita la yamassu menyentuh Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali kita dalam keadaan suci. Nah, itu. Lalu bagaimana pertanyaannya? Lah di handphone kita ini ada mushaf ini. Iya. Di handphone kita ada mushaf. Kadang-kadang kita dalam bukan suci. Ngecek kiblat doang kadang-kadang. Cek kiblat doang kan? Aplikasi Al-Quran tapi ngecek kiblat doang. Nah, Kan saya- tapi udah udah sih kalau ngecek kiblat. Ya, dulu Cek waktu. ada orang bertanya. Saya sama Bang Erin suka ngikut ngaji sama guru kita kayak Bahtiar Nasir, Sebahtiar Iya. Nasir. Beliau dulu ditanya sama jamaah, gimana nih? Nih saya masih ingat nih. Gimana Ustadz, di handphone kita ada aplikasi Al-Quran. Kita kan megang nih, ada gimana? Kalau kita ke toilet, handphone dimasukin, masuk ke dalam toilet. Kemudian kalau kita nggak wudhu, kita pegang kita pegang gadget kita yang ada Al-Qurannya, ada aplikasi Qurannya. Nah, beliau jawabannya, kalau dia dibuka aplikasinya dan teksnya terlihat di layar ini, maka berlaku itulah Al-Quran. Kata beliau. Berlaku itu kita gambarkan itulah Al-Quran, maka kita harus menghormatinya. Harus membukanya dengan berwudu.
atau tidak dimasukkan ke dalam hammam atau tempat tempat kotoran atau ke kamar mandi. Tapi kalau kita tutup, nggak berlaku tuh kewajiban kita menyentuh mushaf karena itu dia karena gadget kita tutup aplikasinya gitu. Sampai segitunya. Nah, makanya afdolnya ini kemana-mana afdolnya kita tuh dalam keadaan suci. Alhamdulillah nih saya masih suci nih. Bang Ibsi mungkin. Wudu Dulu. Ya. Itu kenapa afdolnya di antara kita tuh harus punya wudu terus, jangan sampai terputus wudunya. Karena kita nggak tahu tiba-tiba nih kita nih lagi di jalan, buka aplikasi mushaf kita. Nah, kalau kita buka aplikasi mushaf kita, kan kita berarti wajib dalam keadaan bersuci dong. Itulah pentingnya. Tapi bagaimana kalau dia dalam masyaqqah, kesulitan? Tadi udah kentut nih. Ini udah kentut nih misalnya. Kita dalam kendaraan lagi berjalan, sedangkan kita dalam satu kondisi kita memang harus membuka mushaf nih. Karena misalnya ada pertanyaan ada hal-hal apa yang harus mewajibkan kita buka mushaf. Maka dalam keadaan masyaqqah, ya dalam kesulitan, maka kita boleh membukanya. Boleh tuh, buka aja. Dalam kesulitan, nggak mungkin kan turun dulu, wudu dulu, nyari masjid di pinggir jalan, wudu, baru kita buka. Nggak mungkin. Ada masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Dalam keadaan sulit, maka ambillah yang paling mudah. Nah, maka dibolehkan kita untuk mengambil yang paling mudah. Taisir. Maka dibolehkan kemudahan gitu. Udah, buka aja. Ya, setelah itu ya ditutup lagi. Sebutuhnya aja. Seperlunya saja. Gitu. Ya Bang Ibsi? Iya. Nah, jadi aman lah. Nah, maksudnya udah jelas ya? Iya. Yang saya jelaskan. Berarti itu aja tuh, atau misalnya kayak yang lainnya gitu Pak Ustadz, ada lagi nggak adab-adab yang lainnya Pak Ustadz? Oh ya, menghadap kiblat diantaranya. Penjelasan itu tadi bersuci iya. Ditambah afdolnya menghadap kiblat. Afdolnya. Ya kalau di mobil gitu kan berarti. Ya kalau di mobil kan dia mobile kan dia keliling nggak bisa ya Pak Ustadz? Nggak bisa. Afdolnya menghadap kiblat. Kalau dalam masjid ya afdolnya menghadap kiblat. Tapi kita menghadap kiblat nih. Bagaimana dengan orang yang ada di mihrab? Kadang-kadang guru-guru kita dia mengajar kita kan dia membelakangi kiblat kan. Dia membelakangi kiblat. Ya, jadi adabnya tetap afdolnya menghadap kiblat. Dalam keadaan tertentu, maafu, ya boleh dimaafkan itu. Ya kondisional aja. Tapi jangan terlalu keras juga. Wah, ini nggak boleh nih. Ini dalam teks ini harusnya begini. Ya lihat kondisional aja. Nabi Muhammad juga membuat Nabi Muhammad tuh membuat sesuatu tuh lentur, nggak kaku. Kalau kita kaku tuh kayaknya semua orang salah. Itu hindari itu. Jadi kalau semua orang salah jadi kita yang paling benar kayaknya. Iya. Enggak juga, karena kita juga punya kesalahan juga gitu. Berarti itu tadi ya, wudu. Tambahin. Oh iya, nutup aurat. Pasti nutup aurat, iya Bang. Iya, benar. Ada Ini pas lagi kita. celana pendek. Iya. Iya. Bang Ibsi kadang-kadang lagi berenang. Oh iya, pakai Nutup aurat. aurat lah itu adab ya. Iya. Harus dong, menurut jalan sambil berenang. Oh iya. Nah, tapi benar. Kata orang, ya ikan duyung lagi baca Quran. Boleh nggak sih Pak Ustadz? Kadang-kadang tuh saya kalau pengen agak santai gitu Pak Ustadz ya. Biar rebahan. Jadi, iya. Biar rebahan. Rebahan gitu di kasur gitu. Itu banyak terjadi sama ibu-ibu di bulan Ramadan. Oh. Ibu-ibu nih, Kayak bini saya gini nih, Pak Ustadz. saya ngeliat bini saya nih. Awalnya madep kiblat. Wah, habis itu set. Udah capek-capek, dia nyender dulu. Enak, karena kena AC gitu kan sini bantal. Nyender nih, nggak apa-apa. Yang penting bacanya terus. Nyender. Tiba-tiba dia miring. Waduh, selonjoran. Tidur. Udah. Kondisional aja, maafu lah gitu. Maafu lah. Tapi adab-adabnya yang paling penting ya adabnya memang diutamakan ya. Ya tadi itu. Ditambahin sama guru kita ya, aurat yang menghadap kiblat dalam keadaan suci, nutup aurat ya kan. Ya, adabnya itu. Ada lagi nggak Bang Irin? Mungkin ada lagi Bang Irin nambahin. Tempatnya yang abdol, Iya, jangan di toilet. iya ya. sih. Ada lagi Bang? Emang saya nanya terus ya Bang Irin. Ada lagi Bang? Kalau Silakan. misalkan kita dengar Al-Quran nih, buat Boleh, pakai mic, pakai mic. Maaf Pak Ustadz. Biar kedengeran ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, boleh nggak sih kita kalau mau tidur tuh dengar Al-Quran sampai tertidur? Kadang kan kita kalau dengar Al-Quran tuh jadi tenang gitu. Iya. Nah, itu boleh nggak sih dengar murotal sampai tertidur gitu? Mas, Iya, Al-Quran fungsinya apa? tenang. Ya, dalam surah Bani Israel, Al-Isra, itu kan fungsinya Al-Quran syifa, menyembuhkan penyakit, kemudian dia rahmat juga, kemudian dia menyembuhkan penyakit. Di antara orang yang susah tidur tuh, ya karena dia punya penyakit. Entah penyakit hati, dengki sama orang susah tidur tuh. Kedengkian kita sama orang itu susah tidur.
kedengkian kita sama orang-orang yang sudah melewati kita, yang udah meninggal. Itu kan orang berkepikiran tuh, dulu gue pernah zolimin dia, malah orang udah mati lagi. Itu membuat kita tuh pikiran. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasr, Gilla lilladina amanu, ya kan? Walladina yaqulu rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Makanya kita sama orang yang udah wafat udah tuh, jangan ada kedengkian lagi sama dia, udah macam-macam tuh. Nah, itu. Yang membuat kita enggak sulit tidur itu, ya biasanya ada penyakit karena dia ada penyakit hati. Penyakit di luar hati ya apalah Asam lambung, ayo semua. asam lambung. Dengan Quran itu penyembuh. Quran itu penyembuh. Penyembuh, baca Quran. Bahkan Ruqyah juga nyembuhin pakai baca ayat Al-Quran. Yang ngikutin Gus Samsudin, salah dia mah. Baca Al-Quran apaan? Malah bacanya salah. Saya menyebut aja orangnya, bodo amat. Kalau salah mah harus disebut ya. Iya, ya kena salah harus disebut, jangan takut. Allah aja menyebut Fir'aun dalam Al-Quran. Sebut aja kalau salah. Iya. Masa dia udah. Iya, kan kacau kan agama dimain-mainin sama dia. Nah, itu. Boleh. Iya, masalahnya ntar kalau kita tidur yang matiin siapa itu handphone? Itu. Soalnya saya pernah dengar katanya kalau Al-Quran jadiin salah satu ringtone buat faktor tidur tuh nggak boleh. Iya, lihat kondisi aja. Kadang-kadang orang pakai ini earphone. Ya kan? Sekarang pilihannya 2. Mana lebih maslahat? Dengerin musik sama dengerin bacaan Quran. Mana lebih manfaat? Kita nanti tidur. Sepertinya Memang dari planet yang jangan terusin. Atau kita mau dengerin qiraah. Jadi kita gini qiraah. Mana lebih afdol? Yang nenangin kita pasti. Kadang-kadang lagu memang nenangin. Lagu tuh nenangin. Dia temporer. Sementara ya, Pak. Temporer. Iya. Ini lagi ramenya lagu ini. Besok ganti lagi. Tapi Quran sejak zaman Nabi sampai sekarang dia masih tetap nenangin kita. Salah satu metodenya talaki buat anak-anak. Talaki itu. apa tuh? Apa tuh Pak talaki? Jadi Nih langsung. diperdengarkan. Hafalan ya? Apa dia hafal? Oh. Talaki. Salah satu metode buat anak kecil. Talaki itu ketemu langsung orangnya, ya. Tapi metode yang Bang Erwin tadi talaki. Kalau metode ini nih metode apa namanya memperdengarkan listening istilahnya kita ya. Itu anak-anak lebih mudah Bang ya. Metode listening. Makanya Bang Idri tolong pagi dah. Bang Idri kan kalau pagi kan di rumah nyetelnya kan lagu-lagu TikTok. Enggak, Pak Ustaz. Makanya si Nadine kan pinter banget TikTok dia. Lagu-lagu IG. Lagu-lagu ini. Jadu. Makanya itu. Diputer dah coba ayat Quran. Ya pagi ya siang. Di rumah aja setel aja ayat Quran. Nanti dia dapat sendiri tuh anak. Oh. Dapat sendiri. Dia menghafal dari situ tuh. Iya, anak tuh cepet banget ngapal. Cepet soalnya. banget ngapal. Terus. Iya sih, betul. Emang abang kalau tidur dengerin apaan? Al-Waqiah. Al-Waqiah? Wah. Oh, biar kaya. Bangun tidur langsung dapat duit. Biar kaya. Bangun tidur ada duit. Wih deh. Pesugihan. Pesugihan kalau Bangun tidur langsung wah duit nih. Waduh. Bahaya ya. Iya. Kemarin tuh saudara saya. Lakinya ngojek online. Iya. Al-Waqiah. Jadi ngojek online pulang kan dapatnya dikit. Bininya marah-marah. Dikit amat dapat. Wah, besok dia sambil ngojek dia dengerin ini. Al-Waqiah. Pas pagi bininya bangun tidur, dia ngeliat duit 10 juta di meja. Masya Allah, ngojek online dengerin Quran, duit. Kata lakinya, motor gue jual. Motor gue jual. Dia naik gojek. Dikasih tahu punchline. Orang dikasih tahu punchline lagi. Aduh, gue diajarin punchline. Dia nggak tahu. Nggak tahu, Pak Ustaz. Pecah Pak Ustaz. Bang Erwin nih, pecah terus. Manasik pecah. Bang Erwin manasik. Gurunya cari dia. pecah. Gurunya beliau. Cari pecah. Kayak kemarin saya ngisi sama Habib Jafar. Habib Jafar ini di Bukit Asam. Iya. Lagi ngisi gitu. Habis Habib Jafar naik, biasanya kan kalau ustadz-ustadz yang lain kan wah berkah. Ini habis Habib Jafar naik turun dari panggung kata Bobby,
pecah bib. Kurang ajar nih Bobby nih. Bobby kurang ajar. Habib lah gitu. Pecah bib digituin, astagfirullah. Orang mah berkah bib gitu. Pecah bib Bobby nih. Parah nih Bobby. Bagus. Habib industri soalnya kan. Habib Industri. Dia udah bilang dia Habib Industri ya. Habib ya. Habib sendiri yang bilang begitu mah. Tapi dia lagi ribut sama Joma ya. Oh iya, nggak tahu kalau itu saya. Nggak tahu dia nggak Saya nggak tahu, mau. Enggak. Nggak tahu saya Ustaz Enggak, beneran. bukan dia Habibnya, para Habib. Oh, kenapa tuh? Iya itu masalah nasab. Gak usah diperpanjang lah. Nggak tahu. Nggak usah. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Nih, teman-teman. Piki jauh-jauh Piki nih. Ustaz. Nah, Mau nanya? Piki dia nggak usah nanya, dia udah ahli. Piki. Ya. Ahli Piki. Ahli Piki. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, tapi kalau misalkan salah-salah, maaf ya, betulin gitu. Ya, apaan salah? Kan Salah udah ini, salah. Ya, jangan. Jangan. eh, segala sesuatu yang kita lakukan itu kan apa namanya? Hati ini kan yang gerakin kan Allah ya, segala sesuatu. Kalau misalkan kayak kita tuh susah baca Quran, nggak mau baca Quran, kalau itu emang kehendak Allah, Allah tuh nggak mau dengar ayat-ayat Tuhan dari mulut kita kayak gitu. Karena ini bukan Berat. Nggak apa-apa Ki, ya nggak apa-apa. Emang ada yang bilang beberapa kalau hati itu yang gerakin kan Allah segala macam mau kita ibadah, sholat, haji, puasa. Nah kalau emang udah nggak mau ngelakuin itu semua tuh emang karena Allah tuh otomatiknya nggak mau gerakin. Misalnya kita sholat, Allah tuh nggak mau nggak mau terima kasih kita sholat, nggak mau dengar doa kita, nggak mau dengar ayat doa dari kita, karena Allah mendengar kita. Nah itu iman murtad. Ya itu karena kita males. Iya. Jadi gini ya. Quran itu gini Pak. Berat Piki ini pertanyaannya berat. Ya, Piki itu emang berat. Piki ini berat. Namanya Piki. Piki ya udah. Piki itu orang cerdas, pintar. Wah, amin. Makanya disebut faqih. Ada sahabat Nabi tuh yang didoain sama Nabi agar dia faqih dalam agama. Namanya sahabat Abdullah bin Abbas yang di Taif. Kemarin minta ke Taif betul dengan Bang Erwin. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada tuh satu hadis, saya lupa teksnya ya. Udah ada sanadnya kan? Oh, udah dapat sanad ya? Sanad. Ayo silakan. Coba yang mana? Main kan udah dikasih sanadnya. Hadis nomor berapa tuh? Tentang albirru. Kebaikan itu ya adalah hal yang dia sukai, tapi keburukan itu adalah hal-hal yang dia tidak sukai dan orang lain tidak mau mengetahuinya, kalau nggak salah begitu. Ya. Kebaikan itu tergantung kita tuh, kalau kita mau ngerjain juga bisa. Cuman kitanya kadang-kadang nggak mau ngerjain. Mananya itu dulu tuh, teks awalnya, teks belakangnya itu nggak berkaitan dengan pertanyaannya. Kita mau ngerjain itu apa enggak? Dalam hadis yang lain, kalau kita dekat sama Allah, kita berjalan dalam hadis lain, kita berjalan menuju Allah, maka Allah lari menuju kita. Nah, masalahnya kita nggak mau mendekat sama Allah nih. Bagaimana Allah mau mendekat sama kita? Mau berjalan aja ogah. Kita stuck ke satu tempat. Berjalan aja. Maka Allah akan berlari menuju kita. Kitanya jalan aja belum mau. Itu Bang. Kenapa orang banyak terjebak pada kemaksiatan? Karena dia nggak mau mencari kebaikan. Orang terjebak pada kemaksiatan. Kenapa dia dia terjebak di situ? Karena dia nggak mau mencari kebaikan. Dia udah nikmat di situ. Coba dia mencari kebaikan, itu akan hilang, ditinggalkan. Ya, jelas ya. Kenapa Bang Hiji? Dia langsung bertanya. Kenapa Bang Hiji banyak meninggalkan teman-teman yang tidak baiknya? Karena dia keluar dari situ. Mereka yang ninggalin saya di Mas. Saya nggak diajakin. Bukan mereka meninggalkan kalian. Motor saya Anda Lexi. yang keluar dari mereka begitu. Motor saya Lexi, saya nggak diajak San Mori, Bos. Regen Harley, Rismo motor semiliar. Saya ditinggalkan secara Yang mereka Lexi. punya dunia semua. Saya juga enggak. Enggak ada, astagfirullah, tahu deh. Dunia itu jangan dikejar, capek. Iya, Pak Ustaz. Dunia itu asal katanya dana. Dana tuh ini dana. Terserah berapa Aplikasi namanya dana. Aplikasi. Dana tuh dana uang. Iya. Uang tuh dana tuh artinya rendah. Makanya adna sangat rendah. Adna. Itu asal kata dunia. Dunia tuh orang kalau nyari dunia itu nyarinya rendah.
Jangan nyari dunia, rendah, ya. Dunia, itu pandangan kita gede. Dunia, wah 1 miliar tuh, gede tuh. Pandangan kita yang kagak punya duit segitu. Bagi orang yang punya duitnya triliun, rendah 1 miliar mah. Kenapa? Dunia. Triliun, dia punya triliun. Iya. Masalahnya kan dana, dunia. Iya, iya. Dunia tuh begitu. Makanya dunia tuh pandangan Allah. Lu nyari dunia, lu nyari yang rendah. Makanya jangan dunia mah ada habisnya. Tapi ini perlu. Makanya Rigen dan Rispo, Anda menyesal. Enggak, Ustaz. Meninggalkan Hibzi. Enggak meninggalkan, Ustaz. Oh, bukan ya? Enggak kebetulan lagi San Moria. Kenapa Bang Hibzi? Ini bukan Bang Rigen, Bang Rispo, bukan. Karena Bang Hibzi dulu pernah meninggalkan misalnya lingkungannya yang tidak baik. Kenapa? Karena dia keluar dari tempat itu, dia mencari yang baik. Tapi kalau orang tidak mencari yang baik, dia akan stuck di situ. Begitu juga Bang Vicky, kita malas banget nih ngapa-ngapain, ngaji, dan sebagainya. Ya dia akan nikmat di dunia itu. Tapi kalau dia keluar dari situ, oh ternyata enak loh. Nah, baru tuh kita dikasih suasana yang baru. Oh ternyata ini enak loh. Sejauh ini saya ngiranya nggak enak. Ternyata enak. Ternyata baik. Ternyata bagus. Udah gitu tambah dia punya anak. Misalnya. Punya anak. Dia mau ngajarin apa ke anak-anaknya? Kalau dia masih di zona yang pertama tadi. Dia belum keluar itu. Makanya banyak orang yang bilang, aduh saya telat nih. Anak saya udah gede. Saya baru keluar dari zona yang lama. Baru masuk di zona yang baru. Saya telat. Harusnya saya nggak bisa ini, tapi harusnya anak saya bisa. Saya cuma hafal 1 juz, anak saya harus 5 juz, harus 10 juz, harus full 30 juz. Atau saya begini, anak saya begini. Saya telat nih keluar dari zona yang lama. Makanya Bang Vicky terus keluar aja. Karena kerja Viko kan, itu hati-hati tuh. Parah. Ustaz parah. Kayaknya harus keluar dari zona itu tuh. Ustaz parah. Enggak lah, Viko udah baik. Oh, Viko udah baik. Udah baik. Sekarang kan Viko berteman dengan abangnya. Iya. Abangnya kan baik, alhamdulillah. Jarang dia ketemu ketemu ke Vicky. Adanya Hafiz Quran loh. Siapa? Adanya Rispo. Oh iya. Iya, yang perempuan. Oh, iya. Ya kan? Yang perempuan. Vira. Iya, Vira. Betul. Mudah-mudahan Viko juga Amin. nggak jadi apa-apa juga. Amin. Mudah-mudahan jadi orang baik. Amin. Bang Vicky. Nah, tinggal Bang Vicky Bang Vicky. Dia masuk ke lingkungan itu. Nah, berarti Bang Vicky yang mewarnai harusnya. Besok Bang Vicky ini habis ngaji ini dia datang ke kantor. Woi, wajah Quran lu. Woi, ya kan? Tiba-tiba. Woi. Tahu-tahu Viko langsung ngomong, lu. Apa tuh? Astagfirullah. Dia kan kalau ngomong gitu ya. Ujungnya ada kan? Kalau ngomong. Tapi itu Bang Bobi, nit ya. Tapi lah. Di Islam. Oh, iya. Enggak, saya kan ngomong bahasa Arab. Oh, iya, bahasa Arab, Arabnya iya. kalbun, artinya Anjing. itu. Bukan ngatain. Iya. Bahasa Arabnya kalbun, Anjing. khinzir. Babi. Astagfirullah ya. Enggak, ini maaf ya, bercanda Iya, nih. iya. Maaf teman-teman, maaf. Aduh, gue jadi merasa bersapa ini. Enggak, Pak Enggak, Ustaz. bercanda. Canda, Pak Ustaz. Ya. Gitu Bang, keluar dari zona itu. Nah, kembali lagi ke tadi, lingkungan kita yang mempengaruhi. Ya Bang, kehendak kita bukan kehendak Allah. Nah, di sini baru masuknya nih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah ya, suatu kaum, ya, nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang mengubahnya. Artinya kita bisa mengubah diri kita sendiri. Kalau kita nggak mau mengubah ya kita tetap di zona itu. Ya. Tapi nanti ada pertanyaan lagi. Kemauan kita tadi itu kita mengubah diri kita untuk lebih baik, itu pasti kehendak Allah. Iya pasti kehendak Allah. Karena semua hidup kita ada campur tangan Allah. Makanya ada 2 golongan dulu. Ada golongan Qadariyah. Ada golongan Qadariyah, ada golongan Jabariyah. Qadariyah itu menganggap semua ini saya lakukan karena saya sendiri. Nggak ada campur tangan Allah. Ada golongan Jabariyun. Jabariyun itu orang yang pasrah. Model orang pasrah. Gue mau udah begini aja dah. Udah lingkungan gue begini, pokoknya gue begini. Orang Jabar itu Jabariyun tuh orang yang pasrah dengan nasibnya. Udah begini aja, udah biarin anak hancur dah. Laki udah bodoh bini bodoh amat dah. Jabariyun tuh golongannya. Dulu zaman itu ada. Sekarang pengikut itu golongan ini udah nggak ada dalam Islam. Tapi prakteknya masih ada. Qadariyun masih ada secara praktek ya, secara prakteknya masih ada. Jabariyun masih ada secara prakteknya. Nah,
Maka ambil pendapat yang pertengahan. Kalau pendapat Asy'ariyun dia begini, kita tuh keluar dari zona itu karena kemauan kita sendiri, tapi ada campur tangan Allah menggerakkan kita. Nah, makanya tetap usaha terus, kita terus, nanti ya campur Allah. Makanya hidayah itu dicari, ya, jemput. Itu maksudnya, hidayah nggak datang sendiri, dijemput. Ya datang sendiri hadiah. Yang zaman itu dia hadiah bukan hidayah. Ada iya, yang sini hadiah. Hidayah itu dicari, jemput. Bahkan nabi aja dia minta sama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dia punya paman namanya bapaknya Ali bin Abi Thalib. Berarti Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Abu Thalib dia kan nggak memeluk Islam sampai akhir hayatnya. Nabi minta sama Allah, ya Allah ini paman saya ini atuh susah banget, saya ajak nih ke hidayahmu nggak bisa. Nabi lu minta. Langsung Allah turunkan ayat dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau sukai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kehendaknya Allah, kembali lagi kepada kehendak Allah. Kita cuma punya kemauan nih. Hidayah, kita cari nih hidayah. Allah turunkan hidayah. Das. Senang. Masya Allah. Ya. Ya Bang ya? Oh, makanya. Dia begini-gini Kirain Ustaz masih mau ngomong. Enggak, saya kira Ustaz mau ngomong. Saya masih. Gue juga gini juga. Ya, apa ini? Cuma gini doang. Ada lagi yang mau Apa tanya ini? nggak? Ya, silakan boleh nih. Ini. Saya bertanya. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kabar Bang? Jalan ya? Nyala. Nyala. Kalau misalkan kan ada yang pernah bilang kalau kita lagi kusut terus kita buka Al-Quran secara random itu ketemu jawabannya. Nah. Apakah itu termasuk mukjizat Al-Quran? Sama kalau misalkan nih kita lagi jauh dari Allah atau lagi banyak maksiat, itu ada perasaan malu buat balik ke Allah. Apakah itu godaan setan, Pak Ustaz? Iya. Kayak segen-segen gitu. Yang pertama ya, Ya. kalau kita lagi masalah buka Quran, random yang mana aja. Itu mau gupron. Iya. Iya. Cocokologi. Itu enggak, bukan. Tapi kadang bener, Mas. Tapi kadang benar. Iya kadang bener ya dibuka aja. Ya sekedar buka semua Al-Quran mah semua isinya mukjizat, ijaz dari Allah Subhanahu wa taala. Mau buka ayat Ada tuh. permasalahan kita nih misalkan tentang Iya. rezeki. Terus kita Buka. rezeki. Tiba-tiba surah At-Tolak gitu ya. Surat 1000 dinar. Enggak juga. Oke. Bisa aja pas dibuka, cet, wah surah Al-Kafirun nih. Kafir. Ya kan surah. Misalnya. Ya, Itu aja. ya itu enggak. Kalau mungkin ada yang lain pas buka, wah, dia buka wa makoli apa ya kan? Dia buka, boom, nih baca katanya. Orang lain suruh baca. Ya kan? Dia sendiri suruh baca ogah. Nah, dan lain sebagainya. Iya. Enggak itu benar kata Bang Erwin tadi. Itu nyocok-nyocokin aja Bang ya. Ya. Cari yang sesuai dengan apa yang itu permasalahan kita. Semua kan ada semua jawaban dalam Al-Qur'an. Semua dalam Al-Quran. Mau urusan apa? Jodoh kagak dapat. Cari dalam Al-Quran ada tuh mau dapetin jodoh. Iya. Kita tuh kalau kenapa? Karena nggak pernah dapat jodoh, udah dapat jodoh, nggak punya anak, misalnya lama punya anaknya, itu ada dalam Al-Quran jelasin. Kita kurang istighfar. Kalau udah istighfar, mohon ampun Allah, itu gampang. Jodoh gampang, anak juga banyak. Bukan gampang lah dalam Al-Quran. Disebutnya banyak. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Oh. Nah, kalau kita sering istighfar, Allah tuh banyakin amwal, harta. Yang kedua, anak keturunan. Nah, Pak Ustadz, Nah, itu banyak tuh masalah. Ini belum jauh jangannya lagi. istighfar soalnya. Istighfar. Ya, soalnya Ya. saya pernah dengar istighfar itu kan membukakan banyak jalan. Iya, betul. Kan kalau di Ada hadisnya. istighfar itu kan mohon ampun. Hmm. Nah, kenapa kita dari mohon ampun jadi kita? Gini. Istighfaro yastaghfiru asal katanya gofaro. Ya. Gofaro tuh ampunan. Istighfar tuh maknanya tolabul gofur, memohon. Ya, dalam Al-Qur'an tuh kalau ada ada apa ya disebutnya ya. Nah, istighfaro yastaghfiru sama kayak istifham, memohon pemahaman.
Istibdal, minta diganti, memohon digantikan. Istighfar, memohon, tolabul ghafur artinya. Meminta ampunan. Kenapa sih kalau ada pengen ini istighfar, istighfar, istighfar? Karena manusia tuh nggak bisa jauh dari dosa, salah. Kemungkinan yang dia miliki itu terhijab, tertutup. Maka dengan istighfar itulah dibukanya. Oh ya. Nah, gitu. Dulu kan kisahnya itu kan fakultus astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka ucapkanlah istighfar kepada Tuhanmu karena Tuhanmu Maha mengampuni. Yursilis sama alaikum midrara. Kemudian Allah turunkan air yang hujan yang sangat lebat. Wa yamdidkum bi amwalin wa banin. Setelah itu Allah tambahkan harta kita, Allah tambahkan anak-anak kita. Ya. Itu kan kisahnya dulu. Kalau nggak salah ini ayat ini turun mengisahkan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh yang hujan gede. Itu kan anaknya sama istrinya kagak mau ikut tuh. Kan disuruh istighfar sama Allah. Suruh istighfar. Itu anak lu ngapa susah amat sih ya? Disuruh nyembah Allah. Dia punya anak kagak mau ikut sama dia. Dia punya istri kagak mau ikut. Malah yang lain pada ngikut. Suruh istighfar. Tapi dia bingung lah, ini bagaimana saya ini, anak saya kagak mau ikut, bini saya kagak mau ikut, ntar saya punya anak bagaimana urusannya. Tenang, istighfar aja. Allah turunkan itu hujan lebat, kemudian Allah tambahkan rezeki dia. Habis hujan habis banjir, habis nih, kering lagi, ya kan? Justru setelah itu Allah tumbuhkan pohon-pohon, Allah tumbuhkan makanan yang sangat banyak dari mana-mana, Allah tumbuhkan lebih banyak lagi. Wa yamdidkum bi amwal. Dari situ akhirnya apa? Dia memiliki banyak harta. Wabanin, akhirnya lebih banyak lagi anaknya, kan gitu. Makanya istighfar tuh obat yang paling ampuh. Man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar, nah itu dalam satu hadis itu diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dibebaskan dari segala urusan-urusan yang menyempitkannya. Nah, teksnya panjang lah itu. Tapi dalam teks hasil lain itu Nabi Muhammad tuh sehari melazimkan 100, ada yang mengatakan 70, bukan 70. Teks yang satu dalam matan yang satu 70 kali Nabi sehari beristighfar. Di matan yang lain, di teks lain 100 kali beristighfar. 100 kali sehari istighfar. 100 kali istighfar, 100 kali istighfar. Masalahnya kita istighfar tuh kalau lagi ngeliat sesuatu yang Kaget. yang buat kita kaget atau sesuatu yang baru, astagfirullahaladzim. Kadang-kadang orang yang nggak kenal Allah dia nyebutnya bukan astagfirullah, buset dah, buset, ya kan, buset gantilah dengan istighfar. Oh, iya. Yang kedua, apa tadi pertanyaan dulu? Lupa kan? Bagus dah. Saya juga lupa. Saya tadi coba inget. Lupa. Udah. Kita juga lupa. Kok lupa Enak ya? sih? Ingat nggak? Enak nih, kajian ini enak. Lupa lah. Hebat ya. Kok lupa sih pertanyaannya tadi ya? Apa ya? Yang kedua. Ya udahlah. Apa? Oh, segen. Oh, segan ya. Segen. Karena banyak dosa. Karena banyak. Godaan syaitan. Apakah itu godaan setan? Kayak buat baca Quran lagi sering. Iya, pasti itu. Itu kan kita baca Quran kan bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak mau kembali kepada Allah, biasanya memang harus yang pertama itu dalam ajaran kita, dalam syariat kita namanya tazkiyatun nafas. Ya. Tazkiyatun nafas itu artinya mensucikan dirinya dulu. Allah tuh kadang-kadang nggak senang sama hambanya karena dirinya kotor. Maka tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu ada dua macam. Ada yang memang kita sendiri yang menginginkan, ada yang kedua itu Allah yang menginginkan. Yang pertama kita menginginkan, kita ngejar cari hidayah, berguru. Ada yang kedua, Allah menginginkan cara kita membersihkan diri kita. Dengan apa? Allah kasih musibah buat kita. Kasih ujian, kasih cobaan, baru kita Ingat lagi. ingat lagi sama Allah. Manusia begitu tuh. Ada yang mengejar metode yang pertama tadi, ada yang Allah kasih dengan yang kedua tadi, gitu. Ya kan? Jangan salah, ada orang kembali kepada Allah itu lewat ujian. Diuji ini, baru dia kembali sama Allah. Aduh, diuji ini ya, baru kembali sama Allah. Tapi ada juga yang tadi pertama, dia mencari itu.
Jadi kalau perlu mah kita sendiri yang mencari. Jangan sampai ada ujian nunggu ujian dulu baru kembali kepada Allah. Jangan. Ya. Itu Bang. Contoh banyak lah. Contoh kasus-kasus para nabi. Kaumnya para nabi ketika diazab oleh Allah Subhanahu wa taala baru mereka kembali kepada Allah. Jangan nunggu diazab. Pertama aja kita ambil yang metode kita cari yang pertama tadi, cari terus, deketin Allah terus. Lingkungan, teman main harus benar, kudu benar, pilih. Ntar kita punya bini, lihat bini kita main sama siapa, main sama orang gak benar, jangan, nular, bener. Temennya sama orang yang kagak punya laki, bini kita ngikut besok dia, kagak pengen punya laki, bener, ngaruh buat bergaulnya sama orang yang hedon, ya ngikut hedon. Bergaulnya sama orang sederhana, lihat ya, sederhana. Bergaulnya sama orang-orang yang baik, ngikut baik. Bergaulnya orang-orang yang masjid, ngikut. Kita begitu, anak-anak kita begitu. Semua. Kita juga begitu. Ya. Ya Bang. Udah cerita. Hah? Udah cerita. Iya, kalau dalam surah Al-Baqarah kan setan itu ya'idukumul faqr. Sebenarnya setan tuh dia ngasih kepada kita gelimang harta, kemewahan apa. Sebenarnya dia lagi menjanjikan kefakiran buat kita. Ya'idukumul faqr dalam surah Al-Baqarah tuh. Setan tuh menjanjikan sebenarnya tugas mereka tuh menjanjikan kefakiran sama kita. Kelihatan aja padahal dia lagi kefakiran. Makanya tinggalin setan. Kalau mau kaya, nyembahnya Allah. Jangan nyembahnya setan. Jangan ngikutnya setan. Siap. Puas Bang? Lagi. Siap Bang. Udah puas, oke. Puas. Ada lagi yang mau nanya nggak? Bang Hale mau nanya? Enggak dia. Oke, kalau gitu ini kita karena sudah jam 11.39 ya. Udah sejam Terima lebih. kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir di Ngopi Mana ini di ngaji offline hari ini, Bang Yusril, Bang Erwin juga jauh-jauh dari Bintaro hadir di sini, Bang. Yang udah nonton live juga terima kasih banyak Pertemuan ya. selanjutnya Bang Erwin ya. Erwin. Narsumnya. Langsung manasik. Belajar ikhram ya. Langsung manasik. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman juga yang sudah nonton live di rumah, di IG saya, di IG-nya Ngaji. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe channel ini. Nanti kita adain lagi ngaji offline berikutnya ya. Kapan-kapan ya. Bulan depan insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan lagi Pak Ustadz? Silakan Pak Udah Ustadz. cukup ya. ya. Terima kasih. Bang Erwin ada yang mau nyampe? Kita doa yuk. Kita baca umur Quran surat Al-Fatihah. Berharap pada Allah Subhanahu wa taala Allah mengijabah doa-doa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah jadikan anak-anak kita salihin dan salihat. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah bimbing teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita semua dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Karim, afwan ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi sirril Fatihah wa bi majidil Fatihah wa bi syafa'atil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifa wa min 'abdi yaghfir wa yarham. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وبنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا يا رب العالمين دوق فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Siap Ustadz, Mas. Maafin.